Bab 41. Frankly terdiam sejenak, lalu menceritakan semua apa yang dia lakukan di selatan. Jadi dia berada di utara hanya untuk mencari anak-anak berbakat, tanya Harvey. Franklin mengangguk lalu menjawab, tidak hanya di utara, namun juga di seluruh negeri. Harvey terdiam memandang jauh, lalu dia berkata, pantas leluhurku sangat menghormati tuan muda dan mengikuti semua perintahnya. Ternyata memang hati yang dimilikinya bukanlah lumrah manusia lagi. Franklin pun tersenyum. Begitu juga orang-orang yang berada di sana. Lalu Harvey kembali berkata, adakah yang bisa aku bantu untuknya? Soal memilih anak-anak, itu kita tidak bisa membantu karena pandangannya berbeda dengan kita. Engkau berada di sini, maka luangkanlah waktumu untuk mengajari anak-anak yang dia kirim ke sini, jawab Franklin. Harvey Lam kembali mengangguk lalu menjawab, baik, namun aku harus berada di ibu kota. Mungkin seminggu sekali aku baru bisa melakukan itu. Franklin mengangguk lalu dia bertanya, bagaimana kabar Sumahan? Harvey pun tersenyum menjawab, dia sekarang berada di barat, menjadi mata dan telingaku di sana. Bukankah dia memiliki cucu laki-laki? Tanya Franklin. Harvey Lam mengangguk. Lihat ini Franklin bertanya, apakah engkau pernah melihatnya? Sudah lama sekali, waktu itu usianya tidak lebih dari 1 tahun, jawab Harvey. Franklin pun mengangguk lalu kembali berkata, engkau pergilah ke sana. Jika cucunya itu memiliki bakat, maka engkau kirimlah dia ke sini bersama ayah dan ibunya. Harvey kembali mengangguk sembari menjawab, baik, dilaksanakan tuan. Di antara obrolan mereka terdengar tawa Tania Lu begitu bahagianya. Orang-orang pun menatapnya. Dugaanku benar. Sekarang putri bibi kecil sudah berada di Kid Gardenku, teriak Tania sembari terus tertawa. Rianti pun tersenyum lalu bertanya, bagaimana dia tahu soal Kid Garden? Dugaanku dialah yang mengajaknya ke sana. Tania meletakkan teleponnya di atas meja lalu berkata, bibi, putrimu pasti meminta diajak berkeliling Jiangling. Makan siang pun nanti di luar. Dugaanku dia akan pulang larut malam. Karena nanti sore dia akan mengajak adikku memancing. Rianti tidak tahan lagi, dia mengambil teleponnya lalu menghubungi Bongdu karena dia tidak tahu nomor rejang. Setelah hubungan telepon itu pun tersambung, dia bertanya, mana putriku? Terdengar jawaban dari Bongdu, dia bermain bersama tuan muda. Apakah bibi ingin bicara dengannya? Dengar itu Rianti kembali bertanya, bagaimana kalian bisa berada di Garden? Dewi meminta tuan muda mengajaknya keliling Jiangling, di mana tempat yang dia sukai, maka dia meminta tuan muda untuk berhenti dan melihatnya, jawab Bongdu. Rianti ingin menjawab namun Cecilia memberi tanda, lalu dia berkata, sudahlah, jangan lupa makan siang putriku. Setelah dia mematikan teleponnya, dia pun bertanya, ada apa? Cecilia tersenyum menjawab, putrimu itu tidak berbeda dengan putraku. Apa yang dia mau lakukan, maka tidak ada satupun orang yang bisa melarangnya. Jadi biarkanlah mereka menghabiskan waktu, agar nanti pada saat dia ingin meninggalkan Jiangling, putrimu tidak menahannya lagi. Rianti mengangguk, karena benar apa yang dikatakan Cecilia, putrinya itu memang keras. Tania yang diam lalu berkata, aku heran dengan mereka berdua. Mengapa engkau berkata seperti itu? Tanya Anita dulu. Tania tersenyum mengangkat wajahnya lalu berkata, mereka berdua seperti memiliki hubungan yang spesial. Adikku tidak bisa menolak permintaannya, dan Dewi pun hanya mengikuti apa yang adikku katakan. Apakah mungkin mereka memiliki hubungan di masa lalu? Yang tahu hubungan mereka di masa lalu terkejut mendengar analisa Tania Lu. Namun mereka hanya diam saja. Ibu tidak berpikir seperti itu. Mungkin adikmu adalah orang yang dipercayai oleh Dewi. Cecilia berkata mengalihkan pembicaraan agar tidak membuka hubungan mereka. Rianti melambaikan tangannya lalu berkata, aku setuju dengan pendapat putrimu ini. Engkau ingat bagaimana token milik putriku hanya bisa dibuka dengan token miliknya. Cecilia mengangguk, begitu juga dengan orang-orang yang tahu hal ini. Lihat itu Rianti kembali tersenyum dan berkata, mereka memiliki hubungan tertentu di masa lalu. Mengapa engkau begitu yakin? Kali ini Anita Lu yang bertanya. Rianti pun menjawab, ibu, usia token milik putriku itu ribuan tahun, sama dengan token miliknya. Jika hanya token miliknya yang bisa membukanya, itu berarti pembuatan token itu sudah didesain seperti itu.
Iya, token itu dibuat oleh satu orang atas pesanan seseorang. Tambah Rianti tersenyum menang karena berhasil menganalisis dengan tepat. Franklin pun tersenyum bangga karena memang penghuni bukit ini terdiri dari orang-orang yang jenius. Cecilia yang tahu adik sepupunya ini memang jago dalam menganalisis sesuatu. Dia pun berkata, "Jika analisismu benar, maka sekarang engkau bisa tenang bukan jika putrimu bersama putraku?" "Apa maksud kakak? Putriku itu masih kecil, aku belum puas mengasuhnya," teriak Rianti marah. Melihat itu semua orang tertawa. Anita Lu berkata, "Maksud kakakmu adalah hari ini. Di mana putrimu pergi bersama putranya? Engkau bisa tenang tidak memikirkannya." Mendengar itu Rianti pun tersenyum memegang tangan Cecilia sembari berkata, "Engkau maafkanlah aku, sudah salah mengerti." Cecilia menarik tangannya lalu berkata, "Aku tak sudi, kecuali engkau menyetujui putrimu menjadi menantuku." Franklin dan Tetua Jang termasuk Sultan Lee terdiam. Wajah Cecilia saat itu terlihat serius. "Engkau pernah merasakan bagaimana rasanya dijodohkan. Begitu juga dengan kakak ipar. Apa kalian ingin mengulang kesalahan yang sama pada putra kalian?" tanya Rianti sekarang bernada serius. Mendengar itu Cecilia pun tertawa lalu menjawab, "Tentu kami tidak ingin hal itu terulang pada putra putri kami. Namun jika mereka berjodoh, maka engkau harus menyetujuinya." Rianti mengangguk lalu menjawab, "Menjadi besanmu apa yang aku dapat?" Cecilia mengacukan tinjunya sembari berkata, "Ini." Rianti tertawa lalu kembali berkata, "Kalau itu yang aku dapat untuk apa?" Franklin dan yang lainnya melihat itu menjadi lega. Ternyata canda kakak dan adik. Sedangkan waktu terus berlalu. Jam makan siang lewat tanpa kehadiran Dewi, Rejang, dan Bongdu. Begitu juga dengan makan malam. Kini Rianti mulai gelisah. Seharian dia tidak melihat putrinya. Melihat ini Tania pun tertawa lalu berkata, "Tadi sudah aku sampaikan. Mereka akan pulang larut malam. Tebakanku saat ini mereka berada di sisi Sungai Kili. Memancing." "Apakah memancing menghabiskan banyak waktu?" tanya Rianti. Kali ini John Lee yang menjawab, "Memancing itu membuat lupa waktu. Mungkin mereka sedang asik, jadi Dewi pun tidak ingat lagi padamu," canda Norali. Rianti cemberut lalu berkata pada Richard yang sudah kembali dari markas, "Ayo, engkau antar aku ke sana." Cecilia melambaikan tangannya lalu berkata, "Tadi sudah aku sampaikan, biarkan mereka menghabiskan waktu, karena tidaklah lama lagi putraku akan pergi meninggalkan Jiangling." Di sisi Sungai Kili, di mana terdapat celukan berupa teluk, 3 orang duduk menikmati ikan bakar. Ikannya segar dan enak, Dewi berkata sembari menaruh sisa tulang ikan. Bongdu menjawab, "Nona benar, Nona benar. Mungkin karena ikannya baru, jadi terasa segar dan lezat." "Bukan, itu semua karena aku yang memasaknya," bantar Rejang. Mendengar itu Bongdu pun tersenyum dan memang dia harus akui, masakan apapun yang tuannya masak akan terasa lezat. Namun berbeda dengan Dewi, mendengar itu dia berkata, Kakak Rejang harus mengajarkan cara memasaknya kepadaku." Bongdu tertawa, sedangkan Rejang menggaruk-garuk kepalanya. Dia terjebak dengan kata-katanya sendiri. Namun dia menjawab, "Tentu, namun tidak sekarang, nanti jika engkau sudah besar." "Janji?" tanya Dewi. Rejang mengangguk sembari menjawab, "Aku berjanji." Melihat itu, Dewi pun tersenyum menang. Karena perutnya sudah kenyang, dia berkata, "Ini sudah malam, aku rindu pada ibuku." Rejang berdiri lalu berkata, "Bagus, mari kita pulang." Dari tadi dia mengajak Dewi pulang, tapi gadis kecil itu selalu dengan berbagai macam alasan selalu menolaknya. Ketika diajak pulang, maka dia langsung berdiri, berjalan ke arah mobil sembari menggandeng tangan Dewi. Setibanya mereka di puncak, Dewi berlari ke Rianti sembari berkata, "Ibu, Kakak Rejang berjanji padaku akan mengajarkan cara memasak." "Iya, tapi nanti jika engkau sudah besar," Rejang cepat menjawab, takut dia diminta mengajarkannya sekarang juga. Mendengar itu semua orang pun tersenyum. Bab 42. Hari ini arena balap yang dibangun oleh Rejang sudah selesai. Dia datang untuk mengecek kondisinya. Setelah selesai, saat ingin meninggalkan tempat itu, dia dihentikan oleh Sintasun. "Engkau ingin memberi nama apa untuk arena ini?" tanyanya. Rejang menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Aku tidak tahu, Bibi. Mungkin Rejang arena bagus." Sintasun tersenyum mengangguk lalu menjawab, "Bibi setuju." "Lalu bagaimana dengan perawatannya?" tanya Sintasan lagi. Rejang tersenyum menjawab,
nanti biar Bongdu mengkoordinir semua anak muda yang ingin terlibat dalam arena ini. Biar mereka memberikan iuran setiap bulan untuk biaya perawatan dan lainnya. Jika masih kurang, maka Bibi bisa mengambil dari dana sisa Donghai. Sintasan mengangguk lalu menjawab, baiklah kalau begitu. Rejang dan Bongdu meninggalkan arena itu kembali ke puncak Ka'bah. Di aula, Tania sedang memberikan pelajaran dasar kepada anak-anak yang sudah berkumpul. Termasuk Dewi juga berada di sana bersama Ipon dan Janet. Melihat Rejang datang, ketiga gadis ini bangun lalu mendatangi Rejang sembari berkata, kakak, kapan engkau yang mengajari kami? Rejang menjawab, sekarang kalian duduklah. Lalu Rejang mulai memberikan pelajaran kepada anak-anak itu. Saat melihat seorang anak laki-laki yang tidak banyak bergerak, dia pun memanggilnya. Siapa namamu? Tanya Rejang. Anak laki-laki itu menjawab, namaku Dani Chen. Rejang tersenyum lalu berkata, engkau putra Paman Jarot, keponakannya Bibi Lian, bukan? Anak itu mengangguk, lalu Rejang menggerakkan jarinya ke seluruh tubuh anak itu. Terlihat anak itu tertawa karena merasa geli. Padahal saat itu Rejang sedang memperbaiki struktur tulang dan urat nadinya. Setelah selesai, Rejang berkata, sekarang coba engkau berdiri seperti ini. Tutup matamu dan rasakan angin yang lewat. Anak itu mengikuti gerakan yang Rejang lakukan. Belum selesai dia sudah membuka matanya lalu berkata, kakak, kenapa angin di sini terasa lebih kencang? Tidak seperti tadi, tidak ada angin ya. Tadi kakakmu membuka urat nadimu. Sekarang indera perasamu sudah bergerak otomatis, jawab Tania. Setelah anak itu duduk, Rejang bergiliran memanggil anak-anak itu. Semua mendapatkan hal-hal yang baru darinya. Setelah selesai, Rejang berkata, kakak, jika ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak yang aku kirim ke sini, maka bukalah semua titiknya, agar mereka cepat menerima pelajaran darimu. Tania mengangguk. Setelah melihat itu, Rejang berjalan ke belakang rumah, di mana ayah dan semua orang tua duduk saling bercanda dan berbagi semua hal, menunggu putra-putri mereka keluar dari aula. Melihat Rejang, semua orang sedikit membukukan tubuh mereka, sedangkan Rejang hanya tersenyum, lalu duduk di sisi ibunya. Tak lama, anak-anak itu pun keluar dari aula, lalu berlarian ke arah orang tua mereka masing-masing, dan menceritakan bagaimana mereka sudah bisa ini dan itu sejak Rejang membuka titik di tubuh mereka. Jarot yang berada di sana memandang Rejang. Dia bingung melihat putranya yang biasanya terlihat lemah, sekarang segar dan bersemangat. Tania berkata, tadi adikku membenahi tulang-tulang dan membuka seluruh urat nadi di tubuh Dani. Sekarang putramu itu sudah siap menerima semua pelajaran, dan aku akui putramu itu sangat berbakat, tambah Frankly. Jarot hendak berdiri ingin mengucapkan terima kasih, namun ditahan oleh Renat sembari berkata, tidak perlu engkau berterima kasih di sini. Kata itu tidak berlaku. Tapi kakak kelima, engkau melihat putraku seperti apa sekarang? Dia berkata, itu berkat mereka. Aku harus mengucapkan terima kasihku, bantah Jarot. Lian Chen yang duduk tak jauh dari mereka berkata, Paman kecil, jika engkau ingin mengucapkan terima kasih, maka berikanlah hal terbaik yang Paman bisa lakukan. Jarot berdiri lalu bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa menghitung biaya masuk dan keluar karena pendidikanku di akuntansi. Jika begitu, engkau bisa membantu keuangan di grup Chu, Frankly berkata sembari tersenyum. Jarot terlihat bingung. Lian Chen berkata, kakak meminta Paman kecil mengurus keuangan di grup Chu, apakah bisa? Jarot mengangguk lalu menjawab, tentu bisa, aku akan bekerja besok. Rejang melambaikan tangannya lalu berkata, grup Chu milik Dewi ye. Aku membutuhkan Paman di arena balap untuk mengatur keuangan dari anak-anak muda itu. Bagaimana? Jarot mengangguk lalu menjawab, dimanapun aku siap bekerja. Semua orang pun tersenyum menatap Jarot yang bersemangat itu. Lian berbisik kepada Cecilia, dia tidak pernah mau bekerja. Di sini dia benar-benar berubah. Karena lingkungan di sini penuh dengan kekeluargaan, jawab Cecilia. Rejang berdiri lalu meninggalkan halaman itu masuk ke rumah besar. Orang-orang tahu dia akan tidur, berarti makan malam untuknya lewat lagi. Karena tidak ada seorang pun yang berani membangunkannya selagi tidur. Bagaimana perkembangan anak-anak itu? Tanya Frankly kepada putrinya. Tania yang duduk memainkan teleponnya mengangkat wajah lalu menjawab. Tadi adik membuka semua titik dan membenahi tulang anak-anak ini. Menurutnya mereka akan cepat menerima pelajaran apapun yang aku berikan. Frankly kembali bertanya, titik apa yang dibukanya? Semua titik dibuka ayah. Mereka ini tingkatnya sudah level dewa perang. Tinggal melatih mereka dan meningkatkan tenaga dalam saja, jawab Tania. Frankly terdiam, lalu kembali bertanya, bagaimana bisa dia melakukan itu kepada semua anak-anak ini?
Tania pun tertawa lalu menjawab, jika itu yang ayah tanyakan, maka aku bingung menjawabnya. Hingga sekarang aku masih berpikir bagaimana caranya. Engkau mintalah dia mengajarimu, kata Cecilia. Tania menggelengkan kepalanya lalu menjawab, Ibu, tadi sebelum dia meninggalkan aula, dia berkata agar aku membuka semua titik, agar anak-anak yang dia kirim dapat cepat menerima pelajaran dariku. Itu artinya aku pun bisa melakukan itu. Cecilia tersenyum lalu kembali berkata, lalu kenapa engkau masih memikirkan bagaimana caranya? Aku belum tahu seberapa besar tenaga yang disalurkan. Karena tadi aku melihat anak-anak ini saat dibuka titiknya malah tertawa karena geli. Itu berarti dia tidak menyalurkan tenaga yang besar. Jika iya, maka bagaimana tanpa tenaga dia membuka titik-titik itu? Jawab Tania. Kau harus bertanya kepadanya, perintah Franklin. Tania menganggukkan kepalanya. Harvey Lam dan yang lain terdiam mendengar pembicaraan itu. Karena membuka titik nadi seseorang itu harus menggunakan tenaga dan dibantu tenaga dari orang yang ingin dibuka. Lalu bagaimana dia bisa melakukan itu tanpa menggunakan tenaga? Dia memang ajaib, Harvey berkata sendiri. Franklin mengangguk lalu berkata, jika dia bisa melakukan itu, maka seharusnya putriku juga bisa. Tania yang mendengar kata-kata ayahnya berkata, nanti setelah dia bangun, aku akan bertanya kepadanya. Jarod terlihat bingung, lalu berkata kepada Renat, kakak kelima, kenapa tidak membangunkan tuan muda jika ingin tahu caranya? Tabib Chan yang duduk di meja itu menjawab, siapa yang berani membangunkannya? Jika ada yang berani, berarti bersiap-siap untuk semua kaki tangannya patah. Dengar itu Jarod semakin bingung. Renat pun menambahkan, dia jika dibangunkan maka tubuhnya akan bergerak otomatis. Orang yang membangunkan dia akan menerima akibat dari gerakan otomatisnya. Dan biasanya orang-orang itu patah tangan atau kakinya. Itu juga bisa terjadi jika tuan besar atau Tania tidur. Mereka akan bergerak otomatis, menyerang orang-orang yang membangunkan mereka, tambah Lian Chen. Richard pun tertawa mendengar obrolan mereka, lalu dia pun berkata, mungkin paman pernah mendengar bagaimana kakak kedua harus menerima akibat amukan tuan saat coba membangunkannya dari tidur. Bukan hanya kakak kedua, namun rumah pun hancur. Renat mengangguk, aku pernah mendengar cerita itu. Namun Jarod dan Tabib Chan terdiam. Richard kembali berkata, perlu diingat, jika mereka sedang tidur, maka jangan dibangunkan secara langsung. Jika ingin membangunkan mereka, maka buatlah keributan di sekitar kamar. Ketiga orang itu pun mengangguk. Malam itu pun berlalu. Hari berganti, tiba waktunya Rejang harus pergi meninggalkan Jiangli, mencari dan mengumpulkan anak-anak berbakat di seluruh negeri. Cecilia melepas putranya dengan senyum sedih. Franklin memeluknya lalu berkata, putramu hanya menjalankan apa yang dia yakini. Semua itu untuk kebaikannya. Maka kita sebagai orang tuanya harus berdoa. Semoga dia sukses dalam menjalankan misinya. Cecilia mengangguk. Sejak hari itu, puncak Ka'bah tidak ada lagi pemuda yang meminta bubur ayam saat bangun dari tidur, hingga dia kembali lagi ke Jiangli. Namun kehidupan harus terus berjalan. Tania dan Franklin dibantu oleh Randu, Richard, Peter, dan Harvey bergantian memberikan pelajaran kepada anak-anak yang dikirim oleh Rejang. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!